Kabar tidak mengenakan datang untuk fans Kyrie Irving. Tadi, pada pertandingan melawan Portland Trail Blazers, Kyrie Irving terpaksa harus keluar dari lapangan dengan cepat karena mengalami cedera pada pergelangan kakinya. Ironisnya, cedera ini ia dapat bukan dari pemain lain, melainkan dari temannya sendiri. Sebelum kita menyelam lebih dalam ke videonya, buat kalian yang pengen bikin jersey basket custom, pakai EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey satuan maupun dalam jumlah banyak. Kalian juga bisa minta tolong admin EZ untuk bantu mendesain jersey basket kalian supaya sesuai dengan keinginan dan selera kalian. Teman-teman juga bisa loh beli jersey basket NBA yang tersedia di Tokopedia dan Shopee mereka. Tunggu apa lagi? Segera cek EZ Sportwear di marketplace kesayangan kalian. Kyrie Irving sedang dalam kondisi yang relatif sehat di NBA musim ini. Jika di musim-musim sebelumnya ia sering absen karena cedera, di musim ini ia belum pernah mengalami cedera parah dan terus bermain di game-gamenya Mavericks. Kyrie memang pernah absen pada beberapa pertandingan di musim ini, tapi keabsenannya tersebut bukan disebabkan karena cedera parah. Jadi, bisa disimpulkan, sebelum kejadian cedera ankle hari ini, Kyrie punya kesehatan yang bagus. Sayangnya, kesehatan yang bagus tersebut harus rusak pada hari ini. Pada pertandingan melawan Portland Trail Blazers tadi, di saat kuarter kedua menyisakan waktu 3 menit 51 detik, Kyrie mengalami hyperextended injury pada pergelangan kakinya. Cedera ini sendiri bisa didapat usai kakinya ditubruk oleh badan besar dari Dwight Powell. Dwight Powell sendiri sebenarnya sama sekali tidak bermaksud mencederai Kyrie. Ia saat itu hanya berusaha melakukan rebounds. Sebagai seorang big man Mavs, sudah tugasnya untuk melakukan rebound, tapi sialnya saat sedang melakukan rebounds, ia tersenggol oleh pemain Blazers dan akhirnya ia pun terpaksa jatuh di kakinya Kyrie. Kyrie Irving langsung mengerang kesakitan usai pergelangan kakinya ditabrak oleh badan besar dari Dwight. Usai kejadian tersebut, Kyrie yang baru bermain selama 13 menit pun kemudian dibopong keluar dari lapangan. Masih belum ada laporan tentang seberapa lama Kyrie Irving akan absen. Tapi, menurut saya, dengan hyperextended injury seperti itu, paling tidak, Kyrie akan absen selama 1 bulan. BTW, meski Kyrie hanya bermain sebentar di game ini, tapi tim Dallas Mavericks tetaplah berhasil memetik kemenangan di game melawan Portland ini. Saat buzzer berbunyi, Dallas Mavs menang dengan skor meyakinkan 125-112 atas Portland Trail Blazers. Bintang kemenangan di game tersebut adalah Luka Doncic. Bermain selama 41 menit, pemain asal Slovenia ini berhasil membukukan 32 poin, 6 rebound, dan 10 assist. Ngomongin soal Kyrie Irving yang mengalami cedera karena Dwight Powell, sebenarnya ini bukanlah pertama kalinya seorang pemain NBA mengalami cedera karena rekan setimnya sendiri. Di sepanjang sejarah, sudah ada banyak kejadian seorang pemain yang tak sengaja mencederai rekan setimnya sendiri. Meski kejadian semacam ini jarang terjadi, tapi di beberapa musim belakangan ini, pernah ada beberapa kejadian seperti itu. Salah satu kejadian yang masih fresh adalah kejadian di tahun 2021 yang lalu. Saat itu, pada musim 2021-2022, Kyle Lowry yang sedang diam, tiba-tiba saja tertabrak oleh Duncan Robinson. Untungnya, Lowry memiliki ankle yang kuat, sehingga akhirnya, meski tertubruk parah, tapi Lowry tidak mengalami cedera parah dan bahkan tetap bisa bermain di game berikutnya. Pada 28 Februari 2017, salah satu pemain terkotor di sepanjang sejarah NBA, Zaza Pachulia, juga pernah tak sengaja mencederai rekannya sendiri. Saat itu, Zaza sedang beradu rebound dengan Marcin Gortat. Gortat saat itu mendorong Zaza. Sebenarnya, dorongan dari Gortat tidak terlalu kencang, hanya saja Zaza saat itu terlalu lebay dan berpura-pura terjatuh parah, sembari berharap wasit meniupkan pelit foul kepada Gortat. Sialnya, Zaza Pachulia tidak melihat keadaan saat ia terjatuh. Alhasil, tubuhnya yang jatuh saat itu malah menabrak kaki rekannya sendiri, yaitu Kevin Durant. Durant cedera cukup parah akibat flopping dari Zaza tersebut. Tercatat, KD saat itu harus absen selama 1 bulan karena cedera ankle. Cedera parah yang lain terjadi di 2009.
Saat itu, Lakers berhadapan dengan Memphis Grizzlies. Saat pertandingan baru berjalan 5 menit, pemain bintang Lakers, Kobe Bryant, tak sengaja menobrak lutut dari Andrew Bynum. Andrew Bynum langsung mengerang kesakitan saat itu dan akhirnya Bynum pun harus diangkut keluar lapangan. Bynum mengalami cedera yang parah usai kejadian tersebut. Ia harus absen selama 3 bulan usai lututnya tertabrak oleh Kobe. BTW, Kyrie Irving sendiri juga sudah cukup berpengalaman dalam hal dicederai oleh rekan setimnya sendiri. Pada 2017 yang lalu, saat ia masih berseragam Boston Celtics, Kyrie juga pernah mengalami cedera usai tak sengaja disikut oleh Aaron Baines. Mirip seperti kejadian hari ini, saat itu Baines juga bermaksud untuk melakukan rebounds, hanya saja tangannya terlalu melebar keluar dan saat itu tangannya yang luar biasa besar tak sengaja menabrak hidung dari Kyrie Irving. Kyrie Irving langsung berdarah saat itu dan sempat dipandu ke area Baines. Bagaimanapun, karena cedera tersebut tidak menyinggung ligamen di tangan dan kaki, maka cedera tersebut pun tidak separah cedera yang dialami oleh Kyrie Irving saat ini. Meski Kyrie saat itu sampai mengalami pendarahan pada hidungnya, tapi Kyrie tetap baik-baik saja dan tetap bisa bermain lagi. Semoga saja Kyrie dapat segera kembali ke lapangan. Mavericks sangatlah membutuhkan jasa dari Kyrie Irving. Baiklah, sekian video pada hari ini. BTW, jangan lupa juga untuk cek AZ Sportwear. Untuk kalian yang pengen bikin jersey basket custom, AZ Sportwear jawabannya. Oke teman-teman, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.